I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. Halo Sobat Tekno, lama sekali kita nggak ketemu. Saya mau sharing mengenai satu hal yang mungkin sudah Anda ketahui tapi belum Anda pahami dengan baik, atau sudah Anda pahami tapi perlu saya refresh kembali, yaitu mengenai miking. Ada yang namanya sweet spot dalam menggunakan mikrofon. Sweet spot itu bukan titik manis, bukan titik yang manis, bukan juga semacam G-spot kalau kalian sudah sering dengar mengenai G-spot. Sweet spot itu adalah posisi dan arah yang tepat sebuah mikrofon terhadap objek, atau kalau kita yang menjadi sumber suaranya, kita adalah subjek. Bagaimana menempatkan mikrofon supaya mendapatkan suara yang maksimal dari kita dan menghasilkan frekuensi yang komplit. Tidak ada frekuensi yang loss, tidak ada yang overboost, tidak ada yang terdegradasi, tidak ada yang mendem. Mendem itu apa ya? Tidak ada frekuensi yang hilang di frekuensi tinggi. Secara umum penempatan mikrofon itu biasanya 6 sampai dengan 12 inch. Artinya itu adalah 15 cm sampai dengan 30 cm. Itu paling ideal. Ini saya bicara dari handphone dengan jarak sekitar 50 cm. Ini tidak ideal. Ini jarak yang tidak ideal. Idealnya 15 sampai dengan 30 cm. Kenapa seperti itu? Karena pada jarak itu semua frekuensi bisa terrespons dengan baik dan terreproduksi dengan baik. Kalian pasti pernah dengar yang namanya proximity effect dari mikrofon. Kalau kalian suka nonton film Transformer, ada Optimus Prime, ada suara I'm Optimus Prime. I am Optimus Prime. Nah itu kalau dia dubbing suaranya, kalau dia voice over suaranya Optimus Prime, itu dia dekat sekali dengan mikrofonnya. Jadi dia memanfaatkan proximity effect, dia memanfaatkan proximity effect untuk mendapatkan suara yang gagah, yang besar, yang frekuensi rendahnya bisa tercover dengan baik, terreproduksi dengan baik, dan juga frekuensi tingginya juga terekam dengan baik. Jadi mikrofon itu kalau kita dekat sekali, itu reproduksi nada rendahnya akan sangat bagus. Kalau kita mendapatkan mikrofon yang kualitasnya bagus, dia tidak akan bumi di bawah. Bumi itu bukan bumi dan langit. Bumi itu seperti overboost. Kita bersuara direspons dengan sangat gegap gempita, jadi suaranya jadi pecah, jadi bumi. Ya bumi, kayak bom lah. Dan kalau ada pop filter di dalam yang cukup baik, tidak ada perlu tambahan pop filter di luar. Atau seorang voiceover artist itu biasanya dia tahu mengarahkan mikrofonnya. Tidak diarahkan langsung ke diafragmanya, tapi agak miring supaya tidak plosifnya tidak sampai di diafragmanya. Nah, dengan cara itu suara kita yang kayak saya kan suaranya cempreng ya. Kalau saya dekat gini, I'm Optimus Prime, bisa aja menghasilkan suara yang ngebass, yang gagah, yang bagus. Nanti saya praktekin menggunakan dua mikrofon ya. Mikrofon yang memang untuk voiceover, yang untuk broadcast. Ya, saya punya SM7B dan Rode PodMic. Nanti saya akan pakai Rode PodMic saja. Rode PodMic lebih enak karena dia karakter suaranya lebih cocok sama saya. Dan satu lagi menggunakan mikrofon condenser AT2035. Itu dia punya low cut filter. Saya bisa mainkan dengan low cut dan tanpa low cut. Dan saya bisa tekan sedikit SPL-nya. Saya bisa tekan 10 dB supaya ada headroom yang lebih luas lagi. Jadi lebih mampu menghandle suara yang sumber suara yang lebih kencang, lebih keras.
Jadi sweet spot, kembali ke sweet spot ya. Sweet spot itu posisi di mana sebuah mikrofon menghasilkan suara yang terbaik, merespon suara dengan sempurna, tidak kehilangan frekuensi tingginya, tidak terlalu memboost frekuensi rendahnya, dan semua frekuensinya bisa terreproduksi dengan flat, dengan reproduksi yang tidak pincang, dengan proporsi yang balance. Itu yang perlu kita pahami. Dan faktor yang menentukan di sini adalah secara garis besar ada dua, mengenai polar pattern-nya. Dia omnidirectional atau cardioid atau hypercardioid atau supercardioid. Tapi saya akan bicara secara umum. Mikrofon yang sering kita gunakan adalah mikrofon cardioid, baik yang dynamic maupun condenser. Yang kedua, sensitivitasnya. Tadi polar pattern-nya, arah penangkapan suaranya. Yang kedua, sensitivitasnya. Sensitivitas itu sangat tergantung dari jenis mikrofonnya. Biasanya kalau mikrofon dynamic itu less sensitive than condenser. Condenser lebih sensitif. Artinya dengan mikrofon condenser kita ngomong dengan jarak setengah meter masih direspons dengan cukup baik. Tapi kalau kita menggunakan mikrofon dynamic, biasanya harus benar-benar antara 6 inch sampai dengan 12 inch. 15 sampai dengan 30 cm itu menurut saya mutlak untuk dynamic ya, untuk mikrofon dynamic. Bahkan seperti mikrofon live SM58 itu biasanya kayak Ariel itu kadang ngemut mikrofonnya karena dia sudah sangat paham dengan apa namanya, karakter mikrofon SM58 itu yang dia kalau di panggung, karena dia cardioid, dia dengan monitor di depan panggung, dia sudah komunikasi dengan apa namanya, FOH-nya, dengan sound engineer-nya. Waktu cek sound biasanya ya, waktu gladi resik itu dia minta level segini, kemudian dia mereproduksi vokalnya dengan jarak yang sangat dekat supaya suara-suara alat musik dan kebisingan penonton tidak masuk dalam mikrofon vokalnya dia. Jadi dynamic atau condenser, dan polar pattern-nya apa? Cardioid atau omnidirectional. Dan kita lebih cenderung untuk menggunakan cardioid dan bisa condenser yang cukup jauh response distance-nya. Ada juga dynamic yang lebih dekat response distance-nya. Semakin sering kita menggunakan mikrofon itu akan semakin akrab, semakin paham kita dengan karakter masing-masing mikrofon. Saya akan praktekkan bagaimana menggunakan mikrofon dynamic dan condenser untuk menyanyi, untuk taking vokal, untuk speaking, untuk apa namanya, podcasting, dan juga untuk voice over, mengisi suara di video berikutnya. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai audio interface, mengenai mikrofon, mengenai audio recording, silahkan tulis komentar. Saya akan baca satu-satu dan saya akan jawab di komentar tersebut, dan juga bisa juga di video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.